kabar? Apakah rekan-rekan suka membuat tulisan ilmiah? Ketika membuat suatu tulisan atau karya tulis ilmiah, kita harus melakukan parafrase. Nah, etika menurut I.M. Sukamerta et al. Dan kawan-kawan tahun 2017 itu, pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan keistimewaan kewajiban moral. Dalam hal ini akhlak dalam kelompok sosial. Nah, Hai, selamat datang di video animasi kami bersama aku Mutia dan teman-temanku. Di sini kami akan membahas tentang etika penulisan karya ilmiah dan plagiarisme. Oke. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian menulis makalah, laporan, atau artikel ilmiah, lalu bingung, ini boleh dikutip tidak ya? Atau kalau aku ubah dikit, masih termasuk plagiat tidak? Nah, di video ini, kita akan membahas hal yang sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti, yaitu etika penulisan karya ilmiah dan plagiarisme. Mengapa hal itu jadi penting? Karena menulis karya ilmiah bukan cuma soal menyusun kata-kata, tapi juga tentang menjaga kejujuran dan integritas akademik. Sebelumnya kita harus pahami dulu nih, apa itu etika dan apa itu plagiarisme? Nah, etika itu berasal dari kata Yunani, yaitu etikos yang berarti moral. Etika dalam penulisan karya ilmiah berarti kita menulis dengan menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Sementara, plagiarisme itu berasal dari kata Latin, yaitu plagiarius, yang artinya mencuri naskah. Jadi, plagiarisme adalah tindakan mengambil ide atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak. Lalu, kenapa hal itu jadi penting? Karena plagiarisme tidak hanya merugikan penulis asli, tapi juga bisa merusak kredibilitas akademik dan keilmuan itu sendiri. Lalu, gimana guys? Kelanjutannya ada yang bisa bantu aku? Hai, aku Dawia. Nah, dalam penulisan karya ilmiah ada dua prinsip utama nih. Pertama, asas penghormatan. Artinya, kita menghormati pembaca dan juga hak-hak orang lain, termasuk hak kepemilikan gagasan dan hasil penelitian mereka. Kedua, asas pengakuan. Asas ini menuntut kita untuk jujur mengakui bahwa sebagian ide yang digunakan berasal dari penulis lain, dan itu diwujudkan dengan cara mencantumkan sumber atau melakukan kutipan. Tanpa dua asas ini, karya ilmiah bisa kehilangan kredibilitas dan juga nilai etikanya. Halo semuanya, perkenalkan aku Raihan. Gini nih tips-tipsnya, ada banyak, misalnya word by word plagiarism, menyalin kata demi kata. Selanjutnya word switch plagiarism, mengganti kata tapi tetap sama idenya. Selanjutnya idea plagiarism, bahkan ada juga self plagiarism atau mendaur ulang karya sendiri. Misal melanggar bagaimana? Ada sanksi akademiknya, mulai dari pengurangan nilai, pembatalan mata kuliah, bahkan ada yang sampai pemberhentian status mahasiswa. Untuk dosen bisa berupa penundaan kenaikan jabatan. Hai, aku Keisha. Untungnya ada banyak cara untuk menghindari plagiarisme. Menurut Wibowo, tahun 2012, strategi yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama, menghargai karya orang lain, yaitu selalu cantumkan sumber setiap kali mengutip ide atau data. Yang kedua, melakukan parafrasa, yaitu ubah struktur kalimat dengan bahasa sendiri tanpa mengubah maknanya. Yang ketiga, gunakan alat bantu pendeteksi plagiarisme, misalnya Turnitin, Grammarly, atau plagiarisme Kaggle. Dan yang terakhir, bertanya kepada dosen atau pembimbing jika ragu tentang etika pengutipan. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa menjaga keaslian karya dan tetap menghormati hak cipta orang lain.
Nah, dari semua yang sudah kita bahas, bisa disimpulkan bahwa etika penulisan karya ilmiah dan plagiarisme adalah dua hal yang saling berkaitan. Etika mengajarkan kita untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menulis. Sedangkan menjauhi plagiarisme berarti kita menjaga integritas akademik kita. Ingat, karya ilmiah yang baik bukan hanya menarik atau lengkap isinya, tapi juga yang jujur, orisinal, dan berintegritas. Jadi, yuk mulai sekarang, biasakan menulis dengan etika, menghargai karya orang lain, dan bangun reputasi akademik yang bersih. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan kami hingga akhir. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.